Halo semuanya, selamat datang di podcast Lagi Tinggi bareng gua Yusuf dan di samping gua ada Sultan. Yo guys, akhirnya nih ada kesempatan untuk kita ngobrolin tentang yang dulu tuh viral banget cup. Apa Namanya tuh Bjorka. Iya nih, siapa sih yang nggak kenal Bjorka? Dia dari tahun 2022 nggak ada abisnya, selalu muncul di sosmed, di Facebook, di IG. Lah, berarti kan gue nyebutnya sosmed IG itu internet semua ya. Cuman intinya nih orang kagak pernah selesai-selesai dah. Betul cup, bahkan ya sampai pejabat tuh ketar-ketir gitu sama kelakuannya. Tapi yang menarik nih bukan cuma aksinya aja, tapi gimana masyarakat Indonesia ini bereaksi sama dia. Iya lagi. Ada yang pro, ada yang kontra. Dia banyak dianggap sebagai pahlawan karena bisa bikin instansi kita berbenah, tapi juga ada yang anggap dia kriminal karena dia ngejual data kita. Iya. Nah ini tuh yang bakal kita bahas, bukan cuma karena dia tuh ngehacknya jago banget kan. Tapi dari sisi manusia dan sosialnya juga, gimana sih biar kasus Bjorka ini bikin kita tuh ngaca gitu loh soal perilaku kita di dunia digital ini. Oke, berarti kita mulai dari awal dulu kali ya. Sebenarnya Bjorka ini siapa sih? Apa sih yang dia lakuin? Terus kenapa kita ngomongin dia sih? Kalau yang dari gua lihat-lihat di internet ya, Bjorka ini awalnya tuh nongol di Bridge Forum. Dia tuh ngaku punya data jutaan warga Indonesia, mulai dari KTP, nomor HP, data-data pejabat gitu doh. Gila sih, itu dia dulu yang sempat ngepost ini gak sih data-database yang privacy gitu yang seharusnya nggak bisa diakses orang lain. Iya cup. Aduh. Terus yang bikin banget, makin rame tuh dia tuh aktif di Twitter. Cara ngomong itu nyolot, sarkas, tapi tetap pinter gitu loh. Iya. Kayak tahu banget gitu gimana cara mancing emosi netizen kita yang gampang banget kepancing ini. Ilui, sarkas mulu tuh kayak lu dong. Iya, dia nih gara-gara dia nih ya, ada dua kubu netizen. Ada yang Gimana bilang tuh? kayak, wah keren banget nih berani bongkar kelemahan pemerintah. Tapi ada juga yang bilang, bahaya nih, udah nyerang privasi negara, nggak boleh dibiarin kayak gini. Aduh. Tapi lu tahu gak sih lucunya? Masa cuma gara-gara satu akun anonim nih, kita bisa langsung pecah dua, ada yang pro, ada yang kontra. Kayak apa ya, kalau dipikir-pikir tuh kayak nggak dewasa banget kok, bisa ya namanya opini sih bisa kepecah dua gitu ya, cuman dasarnya tuh apa sih? Kenapa mereka bisa mikir kayak gitu? Aneh juga ya. Iya sih. Kalau dipikir-pikir, senjata ini tuh udah kayak data gak sih? Kalau kayak bocor nih, bisa buat ngancem orang lain, bisa ngerugiin orang lain, dan siapa yang tahu gitu ke depannya data kita bisa dipakai buat apa? Asli cup, bayangin aja nih ya, data kayak NIK, nomor HP, email, alamat, itu tuh bisa disalahgunain semuanya. Bisa di penipuan, phishing, atau lu bayangin ya, tiba-tiba depan rumah lu ada paket puluhan juta gitu. Dan lu notice gak sih, warga kita tuh atau kita semua lah, baru notice pentingnya privacy data dan keamanan data itu sejak kasus ini. Sebelumnya mereka tuh kayak, ya udahlah, mana peduli mau data bocor, mau ada apa, mau ini, mau data gue dipakai buat apa, kayak nggak ada yang peduli gitu. Baru sekarang aja mereka kayak, gila data gue bocor gimana ya? Dulu pada biasa aja. Iya lagi, padahal udah lama banget tuh data kita bocor ke sana sini. Bjorka tuh kayak cuman ngomong, ini gue bilang apa gitu loh. Lu tahu gak yang lebih parah apa? Kan data kita udah bocor nih. Terus netizen kita atau warga media kita bukannya saling kayak merangkul, ngebantuin, ngasih edukasi atau bikin laporan ke polisi. Mereka malah bikin JJ, disebarin, terus malah ngatain pemerintah. Ya is okay lah. Cuman agak beradab aja sih menurut gua, kayak kan ini data privasi orang ya. Kok mereka malah mau nyebarin lagi gitu. Seharusnya ya nggak apa-apa deh kalau mau disebarin, tapi at least ada yang di blur. Jadi yang dikasih taunya tuh kalau data kita itu bocor, bukan data kitanya sendiri yang di-share. Nah, justru itu jadi refleksi kita juga. Gimana sebagian dari kita nih masih belum paham gitu loh. Nah, masyarakat Indonesia nih nggak ada yang paham soal jaga privasi digital. Kadang kita marah tuh data kita bocor lah, bla bla bla, pemerintah apa. Tapi malah ikut huru-hura. Iya, malah ikut nge-share. Nyebarin dan parodiin data orang-orang gitu di TikTok, di IG, bikin JJ segala macem. Makanya. Iya, kayak pengen tahu tapi lupa gitu. Kalau itu data privasi orang, mereka nggak ngerti itu rahasia kah, atau mereka nggak ngerti kalau datanya itu disebar itu bisa ngerugiin yang punya data. Kayak aduh, kurang sih. Itu ironis banget sih karena dunia digital ini batas antara penasaran sama melanggar tuh kayak tipis banget sih. Bahkan udah nggak ada batasnya lah. Setipis apa tuh? Tipis tisu, iya dong. Oh.
sekarang kita lanjut bahas lagi nih si Bjorka. Menurut lu nih, niat dia tuh buat ngasih tahu ke kita semua kalau cyber security kita tuh emang jelek dan nggak layak dipakai, atau emang dia kriminal aja, emang dia kayak hahaha aku suka ngehack, akan ku rugikan orang ini. Pertanyaannya bagus sih, Cup. Oke. Di satu sisi tuh banyak yang anggap dia kayak whistleblower, orang yang berani ngungkap kebenaran soal lemahnya sistem di Indonesia ini ya. Tapi di sisi lain, cara dia nyebarin data publik tuh ya jelas salah lah. Lu masa lu mau KTP lu disebarin gitu? Makanya, ya bener sih, dia bisa bikin negara kita introspeksi, terus juga dia bisa ngasih tahu ke kita dengan cara yang keras dan kasar ya kalau cyber security kita tuh jelek. Tapi dia juga ngejual data kita, dia nyari duit dari data kita. Kalau gua kena pinjol, dia nyengir, dia dapat duit, gua kagak. Nah, kalau dia cuma nunjukin kelemahan sistem mah nggak masalah sih sebenarnya. Mungkin orang Indonesia bakal ngeliat dia kayak aktivis digital biasa, tapi karena dia nyentuh privasi publik nih, apalagi sampai disebarin, jadinya ya tindakan itu ya jelas salah lah. Bener. Dalam tuh, jadi kayak kita harus tahu kapan berhenti, kapan harus mikir. Kita harus verifikasi nih sebuah data sebelum kita share. Ini data tuh bener apa enggak sih? Dan ini data tuh boleh di-share atau enggak, kayak sesimpel data NIK orang lain nih. Itu emang boleh di-share? Ya, enggak Kan nggak lah. boleh. Terus kayak ini contoh yang kayak sering banget, orang kecelakaan. Masa di videoin terus di-share keluarga? Emang dia nggak mikirin perasaan keluarganya apa? Itu pentingnya digital sih menurut gua. Bukan digital, sorry. Tadi maksud gua tuh etika digital. Kayak bro, lo harus mikirin perasaan orang lain. Masa orang lagi kecelakaan lu videoin terus lu sebar, gila ya. Enggak. No, nggak nyampe, nggak punya etika. Nah, jadi Astagfirullah. dunia digital nih kayak ruang publik tanpa pagar gitu. Semua orang bisa lihat, tapi nggak semua hal itu bisa orang lihat, dan nggak semua hal itu boleh orang lihat gitu loh. Benar. Lu inget gak sih waktu itu pemerintah kita langsung beraksi cepat kan ya? Buat dari pembentukan satgas, bikin UU baru deh kalau nggak salah, gue lupa deh. Dan dia juga sempat nangkep nih beberapa orang yang diduga tuh Bjorka. Sampai munculnya situs third party yang dari organisasi buat bikin laporan yang datanya bocor. Karena saking banyaknya. Itu menurut lu gimana ya? Iya sih, tapi anehnya kayak makin ditindak si Bjorka ini malah makin populer gitu loh, malah makin viral di internet. Iya. Bahkan sampai jadiin meme gitu dia di TikTok, di IG gitu. Iya, bukannya kita malah serius, malah jadi kayak nganggap ini masalah enteng gitu gak sih? Di sini kelihatan banget kayak masyarakat digital di Indonesia ini masih rendah banget gitu loh. Iya, mereka bukannya belajar atau kayak nuntut pemerintah buat nge-upgrade sistemnya atau ngebenerin cyber security-nya, mereka malah bikin JJ, malah ngata-ngatain. Ya wajar sih sebenarnya kalau mereka ngata-ngatain, kan marah ya, kesel, cuman ya menurut gua harus lebih dewasa aja sih, apalagi buat yang nge-share tentang privasi orang lain. Kayak heboh banget, mereka tuh lebih apa ya, mereka malah heboh tapi nggak ngambil pelajaran gitu, nggak berbenah diri. Kan ini bisa dipakai buat introspeksi diri kita masing-masing juga. Betul banget, Cup. Padahal pelajaran ini tuh bisa jadi besar banget gitu loh. Sistem keamanan kita tuh masih rapuh dan kesadaran digital tuh juga masih rendah. Iya. Padahal kalau pemerintah lebih serius tuh kita bisa aja aman gitu loh data kita. Benar. Iya, kayaknya nih ya, kita belum ngerti apa itu tanggung jawab digital. Semuanya serba ingin cepat, ingin viral, tapi nggak dipikirin dulu kayak sebenarnya ini tuh baik atau enggak sih buat di-share? Ini tuh penting atau enggak sih buat di-share? Ini tuh bener atau enggak? Dan kenapa kita harus nge-share ini? Tergantung orangnya sih. Bener. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua kasus Bjorka, dari yang kita omongin dari tadi, menurut lo nih pelajaran paling penting apa sih yang bisa kita ambil dari obrolan kita kali ini lah? Menurut gue ya ada 3 pelajaran penting sih. Pertama nih ya, data pribadi tuh bukan hal yang sepele, Cup. Sekalinya bocor ya udah bocor, kita nggak bisa ngebalikin lagi, bukan lagi ngetik kalau kehapus tinggal Ctrl Z. Terus kedua, transparansi pemerintah tuh soal keamanan digital itu penting banget biar masyarakat tuh nggak ngerasa diabaikan gitu loh. Dan ketiga, kita sendiri harus belajar bertanggung jawab secara digital, Cup. Mulai dari hal kecil kayak nggak asal klik link, nggak asal download gitu. Makanya kalau main game tuh jangan bajakan lah. Oke.
Bener banget tuh, karena di era digital sekarang ya menurut gua selain kita harus ngerti, ya kita udah pasti harus ngerti lah teknologinya gimana, cara kerjanya gimana, cara makainya gimana, tapi juga etika kita juga harus punya beradab lah. Jangan mentang-mentang kita bisa nge-share, terus kita langsung nge-share, kan kita juga harus punya apa ya namanya, pemikiran tambahan lah buat kita nyaring informasi ini bener atau enggak, ini boleh di-share atau enggak, dan ini bisa ngerugiin orang lain atau enggak gitu. Nah itu dia nih, kasus Bjorka ini kayak jadi peringatan keras gitu loh buat kita. Keras. Kalau kita nggak hati-hati di dunia digital, bisa ngeluarin sisi gelapnya kapan aja dia. Benar, dan yang paling bahaya tuh bukan cuman tentang si Bjorka yang nge-hack aja, tapi juga tentang tanggung jawab digital kita yang rendah. Oke lah dia bisa nge-hack, tapi kan dia nge-hack atau enggak itu udah di luar kontrol kita ya. Itu kan tugas pemerintah buat ngamanin cyber security-nya. Terus juga ya dia emang buat nge-hack gitu. Tapi apa sih yang bisa kita lakuin menurut gue ya? Kita harus naikin tanggung jawab digital kita. Kalau kita nuntut mulu, ya kapan selesainya? Sampai sekarang juga nggak selesai-selesai. Menurut gue yang paling dekat dari kita itu introspeksi dan tanggung jawab digital kita. Etika lah, kita harus lebih wise, lebih bijak. Itu dalam banget sih. Kadang yang nge-hack tuh bukan orang lain, tapi kita sendiri yang sembarangan. Gila. Gila. Seru banget ya pembahasan kita. Terus dulu Asli lah. Anjay. Jadi menurut lu, menurut gua sih bukan menurut lu. Menurut gua tuh drama ini tuh bukan sekedar drama internet yang biasa-biasa aja. Menurut gua emang ini tamparan keras lah buat pemerintahan kita dan buat kita sendiri. Karena kita beneran nggak dewasa, kita nggak bijak, dan sistem keamanan kita tuh rapuh. Ada banyak lah yang harus dibenerin. Iya, ini semua tergantung dari diri sendiri untuk berhati-hati ya di dunia digital ini. Terus walaupun si Bjorka ini sekarang dia udah santai, mungkin dia lagi tidur sekarang ya. Tapi jejak digital dan pelajarannya kan masih bisa kita akses sampai sekarang. Benar banget tuh. Jadi buat temen-temen ya yang dengerin kita dari tadi, ini intinya yang bisa dilakuin teman-teman itu pikir dulu sebelum diposting, pikirin itu penting atau enggak, pastiin itu bener atau enggak. Dan yang paling bener ya, tolong wisely lah. Kalau mungkin itu bener dan itu penting, tapi kalau itu di share bisa apa ya? Yang ngerugin orang lain, mempermalukan orang lain, ya mendingan nggak usah di share gak sih? Gimana kalau posisinya dibalik, yang dirugiin lu dan yang diuntungin gua? Kan kalau kayak gitu mah tetep gua share ya. Sorry kebalik maksudnya. Maksudnya tuh lu yang dirugiin, gue yang diuntungin, terus gue malah nge-share. Lu pasti juga nggak mau kan? Kayak contoh nih, lu kecelakaan, terus kayak ada komok lu, gue foto, masa gue share kan nggak boleh. Tapi itu anyway banyak banget loh orang yang kecelakaan langsung di-share tanpa di-blur mukanya sama identitasnya. Itu aduh. Ya, no. Intinya jangan lupa deh, dunia digital itu luas banget, tapi tanggung jawab kita dalamnya itu juga harus luas. Dan oke deh guys, segitu dulu untuk episode kita hari ini. Makasih udah dengerin podcast Lagi Tinggi. Yoi, thank you ya. Lagi apa? Lagi Tinggi. Lu percaya biar gak ketangkep? Enggak. Oke.